kok dimasukkan 2023? Ini ada kesalahan loh di sini. Ya itu kan bisa disoroti kantor pajak. Wajib pajak yang sudah diterbitkan SP2 surat perintah pemeriksaan tidak boleh membetulkan SPD. Sobat Jontex, kembali lagi bersama Maulida tentunya dalam acara Mister Pajak Podcast. Nah, tentunya kali ini Maulida tidak sendiri, ditemani oleh seorang praktisi dan akademisi di bidang perpajakan yang merupakan salah satu dosen di salah satu perguruan tinggi swasta dan juga merupakan CEO dan founder High Five dan juga Jontex. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sabar Pardamaian Lumbantoging, SEMMAKCA-CTL-CTAP BKP. Selamat pagi Pak Sabar. Selamat pagi Mbak Maulida. Luar biasa. Mbak Maulida makin cantik aja ya. Makasih dalam Bapak. podcast ya. Pak Sabar cerah sekali dan selalu semangat nih Sobat Siap. Jontex. Luar biasa. Oke Pak Sabar, kali Oke. ini kemarin kita sudah membahas 2 episode terkait dengan SPT. Ya. Nah, kita sudah menjadi pintar nih dengan adanya edukasi dari Pak Harus Sabar. makin pintar. Betul. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas terkait hal yang seringkali menjadi kekhawatiran dari para perusahaan-perusahaan nih Pak. Oke, apa itu Mbak Yaitu Maulida? terkait dengan SP2DK. Oh iya, SP2DK ya. Oke. Betul. Nah, Baik. Maulida ini ingin tahu lebih banyak juga terkait SP2DK. Boleh kita mulai saja Pak? Boleh, silakan Mbak. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Oke, Pak, yang pertama, apa itu SP2DK? Oke, baik. Kalau kita berbicara SP2DK berarti adalah singkatan dari surat permintaan data dan atau keterangan. Oke. Siapa yang mengirimkan SP2DK ini? Pastinya adalah pihak daripada DJP, dalam hal ini KPP. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah buat apa, untuk apa, kenapa? Kan itu kan harus kita tanyakan kembali ya. Nggak mungkin kan tiba-tiba KPP kirim surat nggak tanpa tujuan, tanpa arah yang jelas. Pastinya ada sesuatu informasi yang perlu explore lagi oleh DJP terkait dengan data temuan kita. Karena begini Mbak, sebelum kita detail ya bahas masalah SP2DK ini, kantor pajak itu memiliki hak akses untuk memperoleh informasi dari berbagai macam sumber. Ada namanya informasi, data, laporan, dan pengaduan, IDLP namanya. Ya, informasi, data, laporan, dan pengaduan. Oke. Bisa loh dari 4 sumber ini sehingga SP2DK tersebut diterbitkan. Ya, informasi dari mana? Ya, informasi ini bisa bersumber dari SPT wajib pajak itu tersendiri. Ya, informasi bisa bersumber dari data transaksi daripada wajib pajak itu sendiri. Informasi bisa bersumber dari customer daripada wajib pajak itu sendiri. Data ini banyak Mbak. Data ini bisa data dari perbankan, data dari non perbankan seperti lembaga keuangan, data dari notaris, kantor kenotariatan, data dari OJK, data dari kantor akuntan publik, bahkan data dari Bank Indonesia. Itu namanya data. Baru laporan. Ya, laporan ini mereka bisa menerima laporan dari pihak-pihak lain. Itu baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Baru pengaduan, ya, pengaduan, makanya IDLP, ya, pengaduan ini bisa bersumber dari pengaduan dari masyarakat, ya, maupun dari pihak-pihak lain yang menjadi sumber informasi daripada DJP tersebut. Artinya begini, sebelum mereka mengirimkan SP2DK tadi, saya sudah singgung di awal, singkatannya adalah surat permintaan data dan keterangan. Ini permintaan loh, berarti perlu konfirmasi, perlu diklarifikasi, karena data yang diperoleh oleh DJP tersebut itu perlu diklarifikasi, perlu dikonfirmasi kebenarannya. Jadi tidak bisa, semerta-merta, gua dapat IDLP, informasi, data, laporan, dan pengaduan, tiba-tiba saya memvalidasi itu suatu kebenaran. Ini nggak boleh. DJP pun tidak boleh sembarangan, karena perlu konfirmasi, sekalipun mereka sangat yakin atas data yang mereka miliki. Perlu konfirmasi, sehingga perlu validasi data. Bagaimana cara memvalidasi data tersebut?
Ya, pastinya melalui konfirmasi, Mbak. Salah satunya dikonfirmasi dulu ke pihak pemberi laporan tersebut. Contoh, SPT, kita sudah bahas sebelumnya, itu surat pemberitahuan tahunan wajib pajak. Oke, dikonfirmasi dulu semua angka-angka yang disajikan oleh si wajib pajak tersebut, dikonfirmasi kebenarannya. Oh, kalau ada data pembanding, perbedaan data yang dimasukkan oleh si wajib pajak dengan IDLP tadi, informasi, data, laporan, dan pengaduan tersebut, baru di situ dikonfirmasi. Sehingga nanti SP2DK ini harus dilanjutkan ke tahap apa? Misalnya tahap pembetulan SPT, misalnya. Oh, tidak selesai sampai pemberitahuan SPT, berarti perlu ke pemeriksaan. Bila perlu ke penyidikan. Makanya nanti kita akan bahas apa yang penyebab daripada wajib pajak tersebut diperiksa. Contoh salah satunya adalah tidak ada tangkapan terhadap SP2DK. Ya, tidak ada closing statement terhadap SP2DK, sehingga perlu dilanjutkan ke pemeriksaan. Nanti akan kita bahas di podcast selanjutnya ya, apa itu pemeriksaan, penyebab melakukan pemeriksaan, apa hak wajib pajak diperiksa, apa kewajiban wajib pajak diperiksa, apa hak fiskus, apa kewajiban fiskus, sampai penolakan pemeriksaan, dampak daripada pemeriksaan, dan lain-lain sebagainya ya, sampai ke penyidikan, kenapa ditolak penyidikan, apa dampak dari penyidikan, sampai ke jeling, sampai ke pemblokiran rekening. Itu semua nanti kita bahas di podcast selanjutnya. Tapi kita fokus dulu terhadap SP2DK tersebut. Jadi, sekali lagi, SP2DK ini adalah mengkonfirmasi terhadap data temuan daripada si DJP tersebut. Seperti itu, Mbak, kurang lebih. Oke, jadi itu ya Sobat Juntex, SP2DK itu adalah surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan yang dikeluarkan oleh KPP ya Pak? Yes. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih Pak Sabar, apakah SP2DK ini diberikan secara elektronik atau email atau hanya via fisik saja diantarkan ke alamat begitu? Oke, baik. Kalau kita berbicara bagaimana surat menyurat yang terjadi antara si DJP sama si wajib pajak itu bisa melalui email, bisa melalui surat resmi yang dikirimkan pastinya ke alamat resmi daripada si wajib pajak tersebut. Dan juga bisa diantarkan langsung. Intinya, semua surat yang diterbitkan oleh DJP harus dikirimkan ke alamat resmi daripada si wajib pajak. Data yang terekam di sistem DJP. Makanya perlu update data ya. Perlu update data sehingga saya sudah pindah Pak ke yang tadinya misalnya di Jakarta Selatan sekarang pindah ke Jakarta Timur, ya wajib mengupdate data di sistem DJP tersebut. Karena setiap informasi surat yaitu pasti dikirimkan ke alamat yang ada di sistem DJP tersebut. Baik itu alamat rumah, alamat kantor, alamat usaha, email perusahaan, email pribadi, nomor handphone daripada si wajib pajak tersebut, Mbak Maulida. Sehingga tidak ada perbedaan kekuatan hukum pengiriman SP2DK melalui hard copy, melalui soft copy, melalui elektronik atau apapun itu. Tidak ada. Karena kedudukan hukumnya itu sama. Selama surat tersebut memiliki nomor surat resmi daripada DJP dan ditandatangani orang yang memiliki kewenangan di dalam kantor pajak tersebut. Siapa Pak Sabar yang memiliki kewenangan dalam menandatangani surat-surat yang keluar dari KPP? Ya pastinya kepala kantor pajak ataupun kepala bidang yang pasti diberikan mandat oleh pada kepala kantor tersebut. Tapi biasanya sih semua surat-surat itu pasti sepengetahuan daripada kepala kantor pajak tersebut, sehingga ada nomor surat sama ada lampiran yang pasti ditandatangani oleh kepala kantor pajak tersebut, Pak. Kurang lebih seperti itu. Berarti untuk surat SP2DK ini tuh dikirimkannya via fisik maupun via email ya? Yes. Oke. Terus ini ada lagi nih Pak, ini menarik. Jadi SP2DK itu sering disebut sebagai surat cinta dari pajak. Itu kenapa Pak dipanggil seperti itu? Jadi gini ya, orang kan ketakutan ya, dalam garing gini loh. Orang kan ketakutan kalau ada surat dari kantor pajak itu orang udah ketakutan duluan, kayak menerima surat dari kantor polisi, ya kan? Jadi supaya merubah mindsetnya orang, supaya nggak ketakutan, disebutlah surat cinta. Kalau surat cinta, yang namanya surat cinta kan pasti kan ada kata-katanya yang baik ya. Nggak mungkin orang lagi pacaran kirim surat cinta tapi kata-katanya tidak bagus atau tidak buat orang terpesona kan begitu. Sehingga
itu dibuatlah dalam tanda petik surat cinta, padahal sebenarnya bukan surat cinta itu, makanya itu semua konfirmasi data informasi ya. Jadi itu hanya kata kiasan saja sih. Betul. Dan saya juga nggak tahu siapa yang menciptakan itu dulu ya tapi nggak perlu kita telusuri siapa yang menciptakan hati kita ya kan, ya pasti ya aja lah ya kan. Tapi intinya adalah setiap surat itu adalah untuk mengkonfirmasi Mbak, karena kembali kita nggak boleh lupa loh, namanya sistem perpajakan Indonesia. Sistem perpajakan Indonesia adalah self assessment system, bukan official assessment seperti yang saya bahas di podcast sebelumnya. Adalah terjadi reformasi perpajakan tahun 83 yang merubah sistem perpajakan secara total di Indonesia ya, makanya ada terjadi namanya KUP, Ketentuan Undang Tata Cara Perpajakan, sehingga sangat wajar. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang ditakutkan ya, kalau misalnya ada surat dari kantor pajak itu nggak perlu ditakutkan, karena mereka itu sangat wajar untuk menelusuri tindak lanjut daripada angka-angka yang masuk. Contoh aset misalnya, kita katakan bisa juga hanya pembetulan saja. Contoh ada aset ini diperoleh tahun 2022 lah misalnya. Salah mencantumkan jadi 2023 misalnya. Ya kan kantor pajak kan perlu meluruskan ya. Maksudnya gini, halo wajib pajak, misalnya Mr. A, halo wajib pajak PT X, Anda mencantumkan nih tahun perolehan aset ini tahun 2020 misalnya. Kenapa kok dimasukkan 2023? Ini ada kesalahan loh di sini. Ya itu kan bisa disoroti kantor pajak. Terus kenapa kita masih ketakutan? Betul. Makanya perlu ketenangan, perlu pemahaman dengan baik apa yang diminta di surat tersebut. Ya, apa yang ditanyakan di surat tersebut. Tidak perlu menjadi sesuatu hal yang horor lah seperti itu surat daripada KPP tersebut gitu loh Mbak Maulida. Oke, jadi ternyata surat cinta dari pajak itu hanya kiasan nih Sobat Jontek, Iya. supaya wajib pajak yang menerima itu tidak ketakutan. Karena emang Betul. tidak perlu takut ya Pak ya? Tidak perlu takut. Tenang Tidak perlu. saja. Iya benar. Oke. Tapi perlu ditindaklanjuti, Iya. perlu direspon. Betul. Ya. Kenapa sih jadi timbul sengketa pajak? Kenapa sih jadi bermasalah? Kenapa sih jadi panjang urusannya? Karena abai gitu loh, Betul. mengabaikan, cuek, nggak peduli kayak gitu ya. Itu yang terjadi, makanya saya selalu sampaikan SP2DK itu harus segera ditanggapi. Bahkan di surat SP2DK tersebut itu sangat jelas loh Mbak Maulida, tenggang waktu yang dikasih itu maksimum 14 hari. Oke. Ya, kalau misalnya dalam 14 hari SP2DK itu tidak ditanggapi, maka akan dilakukan tindakan lanjutan. Apakah itu ke pemeriksaan atau pemanggilan untuk konseling oleh kepada wajib pajak tersebut. Sehingga kalau misalnya wajib pajak abai dan tidak mau tahu terhadap surat tersebut, ya kantor pajak akan terus melakukan langkah-langkah hukum mereka gitu loh. Ya terus melakukan upaya-upaya hukum mereka, nggak bisa. Oh tidak ditanggapi, oh tidak direspon, ya udah tutup aja deh, case close, ya nggak bisa. Karena begitu surat SP2DK itu terbit, ada terregister ke record nomor daripada SP2DK itu, pastinya nanti tim audit akan menanyakan, ini SP2DK nomor sekian, bagaimana tindak lanjutnya? Bagaimana penelusurannya, bagaimana closingannya, bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Nggak bisa dong. Oh SP2DK Pak tidak dilanjutkan, ya udah nggak ditemukan WP-nya, ya nggak bisa. Makanya teman-teman di sana yang menerima SP2DK segera tanggapi, segera hubungi AR, segera hubungi konsultan Anda untuk menindaklanjuti dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan di dalam menanggapi SP2DK tersebut gitu Mbak Maulida. Oke, jadi SP2DK ini memiliki batas waktu untuk Yes, meresponnya ya 14 hari Mbak. 14 hari, nah itu sudah dijawab oleh Pak Sabar ya. Nah Pak, tadi sudah dijelaskan juga sedikit ya Pak terkait dengan konsekuensi jika pihak yang diminta penjelasan tidak memberikan respon. Yes. Itu bisa terjadi pemeriksaan juga ya Pak ya? Bisa ke pemeriksaan, bisa ke penyidikan. Oh. Kalau udah berbicara ke pemeriksaan, wajib pajak ini poin penting nih buat wajib pajak yang di luar sana ya, yang tidak memahami, yang kurang memahami. Betul. Ya aturan, yang minim pengetahuannya. Wajib pajak yang sudah diterbitkan SP2 surat perintah pemeriksaan tidak boleh membetulkan SPT. Itu tidak boleh membetulkan SPT. Jadi kesempatanlah buat wajib pajak untuk melakukan pembetulan SPT hanya dengan SP2DK. Kalau udah SP2 surat perintah pemeriksaan memang nggak boleh.
Ya, wajib pajak tidak berhak melakukan pembetulan SPT, ya kan? Tapi Undang-Undang Perpajakan mengatakan wajib pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pembetulan SPT sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. Permasalahannya SP2DK dengan SP2 itu dua surat yang berbeda. Dua langkah yang berbeda. SP2DK adalah konfirmasi surat permintaan data dan keterangan, tetapi SP2 adalah surat perintah. Kan dua hal yang berbeda dong, konfirmasi sama perintah. Ini mengkonfirmasi Pak, ini memerintahkan, itu dua hal yang berbeda dari aspek perpajakan. Gitu. Oke, berarti itu tadi perbedaannya ya terkait dengan SP2DK dan juga SP2 ya Pak? Yes. Oke, nah tadi juga sudah dijelaskan ya teman-teman terkait dengan apa sih yang terjadi jika tidak menanggapi atau tidak merespon dengan cepat terkait dengan SP2DK ini. Yes. Nah, Pak Sabar, kalau misalnya tadi kan dijelaskan ya bahwa untuk batas waktunya itu 14 hari. Betul, Mbak. Itu tuh dari kita menerima surat hanya ada waktu 14 hari sampai surat tersebut kembali ke KPP atau bagaimana? Pak Oke. Sabar? Kalau kita berbicara batas waktu, sebenarnya tidak disampaikan 14 hari sejak surat diterima. Tidak ada. Jadi sebenarnya yang dihitung itu adalah sejak surat tersebut diterbitkan. Karena begini, ini bisa jadi masalah, Mbak. Karena begini. Contoh ya. Suratnya itu terbit tanggal 1 Januari lah, lebih gampang. 1 Januari 2024. Ternyata diterima wajib pajak itu tanggal 30 Januari 2024. Pertanyaan saya, 14 hari di mana? 14 hari sejak terbit suratnya atau 14 hari sejak surat diterima? Yang benar adalah kalau menurut saya sejak surat tersebut diterbitkan. Ini ada dua sisi yang akan dirugikan. Kalau misalnya 14 hari sejak surat terbit sejak surat diterbitkan. Berarti kalau misalnya nih sampai ke WP itu tanggal 30 Januari. Berarti udah melewati batas waktu dong, Pak. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan WP. Tapi kalau dibilang nih 14 hari sejak surat tersebut diterima oleh wajib pajak. Kalau diterima nanti misalnya tanggal 30 Desember 2024, ya yang rugi siapa? Yang dirugi itu adalah si KPP. Ya dong? Tapi yang benar adalah ya sejak surat tersebut diterbitkan. Sejak produk tersebut dikeluarkan, sejak surat tersebut dipublish, itulah menurut saya yang benar. Karena itu bisa nanti jadi bermasalah ya, atau itu bisa jadi sengketa. Yang mana nih kita sepakati? 14 hari sejak terima atau 14 hari sejak diterbitkan gitu loh. Berarti 14 hari sejak diterbitkan ya. Iya. Nah, berarti kan tidak mungkin juga ya Pak pengiriman sampai dengan 1 bulan. Benar. Kenapa gini? Karena secara logika aja ya, maksudnya gini. Nggak mungkin kan ekspedisi yang ekspres hari inilah ya. Contoh, atau mungkin pengiriman melalui email lah. Nggak mungkin kan email baru nyampe 3 bulan lagi. Betul. Ya dong? Email begitu kita enter, itu detik udah pasti masuk. Mana nggak sih? Betul. Ya, jadi kalau misalnya ada alasan, nanti bisa juga nanti jadi lama-lamain atau bilang, saya nggak pernah menerima surat tersebut. Sejak kapan? Nggak ada tuh orang di rumah, nggak ada tuh yang keterima, nggak ada pernah gue ditiru surat, kan jadi masalah. Makanya nggak mau tahu, makanya dibilang begitu surat diterbitkan, dikirimkan, dianggap sudah diterima, udah selesai. Itu keren banget sih menurut saya. Iya. Tapi mungkin WP akan teriak, ya enak aja. Betul. Kok sejak terbit surat diterbitkan dianggap sudah diterima? Ya iya dong. Makanya alamatnya harus valid. Dan yang kedua, KPP itu ada di mana-mana. Makanya lokasi terdaftar daripada WP itu tidak akan mungkin jauh daripada lokasi tempat dia tinggal. Ya, makanya kantor pajak itu ada di setiap kota, ada setiap kabupaten, ya. Dan makin diperlebar, makin diperbanyak kantor-kantor pelayanannya. Supaya apa? Supaya interaksi antara KPP dengan WP itu pun dekat, nggak jauh. Coba satu kantor pajak di Jakarta Selatan cuma satu doang, terus yang di Jakarta Timur bagaimana? Masa dia datang dari Jakarta ke Jakarta Utara, Jakarta Barat, kan terlalu jauh. Jaraknya terlalu jauh. Makanya KPP itu mendekatkan diri kepada wajib pajak, ke lokasi wajib pajak, ke tempat usaha daripada wajib pajak tersebut. Gunanya apa? Untuk memperlancar interaksi antara si WP sama si DJP dan juga pengawasan yang lebih intens yang akan dilakukan oleh DJP kepada wajib pajaknya. Itu salah satu faktor juga yang menjadi pertimbangan daripada KPP memperbanyak lokasinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, berarti Pak Sabar dianggap
KPP itu menganggap bahwa sejak diterbitkannya SP2DK itu dianggap sudah diterima oleh wajib pajak. Nah itu ada bukti atau jaminan dari KPP bahwa untuk memastikan bahwa itu tuh sudah diterima oleh WP apa ada atau tidak, Pak? Oke, jadi begini ya. Kalau ada bukti atau tidak, yang pasti bukti pengiriman surat kan. Oke. Misalnya DCP itu mengirimkan melalui ekspedisi, misalnya saya nggak perlu sebut kantor pos lah misalnya, kantor pos berarti kan ada bukti pengiriman kan. Email resmi yang dimiliki oleh DCP, misalnya KPP Pasar Minggu misalnya, kan ada email keluar kan, Betul. outnya dari situ, itu sudah cukup Mbak. Jadi Oke. nggak perlu lagi, mana bukti penerimaannya dari WP, Iya. nggak perlu ditanyakan lagi, yang pasti sudah terkirim dan bisa dikonfirmasi memang sudah sampai ke lokasi, sudah sampai ke alamat, kecuali memang surat tersebut kembali. Kan begitu ya. Jadi nggak ditemukan alamatnya Mbak. Jadi balik surat ke KPP, ya itu baru nggak bisa ngotot ya. Kamu udah kirim kan, buktinya suratnya balik kok. Tapi kalau selama itu suratnya udah terdeliver dan sudah tidak balik lagi ke KPP, ya dianggap sudah terima Mbak. Oke, berarti memang kan dikirimkan juga dalam bentuk hard copy dan juga soft copy ya Pak? Betul. Sekalipun yang hard copy-nya ini tidak diterima kan sudah ada di email. Sudah ada di email. Jadi seharusnya Sudah ada wajib jalan pajak terima. itu sudah mengetahui ya Pak ya? Oke. Nah, tadi sudah disinggung juga nih Sobat Jontek sedikit sama Pak Sabar. Cuman kita cari tahu lebih dalam lagi nih Baik. sama Pak Sabar nih. Ya. Biasanya Pak, KPP itu mengeluarkan SP2DK itu karena apa? Oke. Kalau kita bicara karena apa, kita lihat dulu ya. Sebenarnya SP2DK ini Mbak itu tidak ada undang-undang. Oh, tidak ada. SP2DK itu tidak ada disebutkan di undang-undang. Saya sudah baca semua undang-undang. Ya, saya sudah baca undang-undang. Saya sudah baca semua undang-undang perpajakan, tidak ada kata-kata SP2DK. Ya. Terus ini SP2DK ini siapa Pak Sabar yang buat itu? Dirjen. Itu melalui peraturan Dirjen. Ya. Berarti itu, dan sebenarnya SP2DK ini adalah apa ya, maksudnya jalan yang soft yang akan dilakukan oleh KPP, karena sebenarnya tanpa SP2DK ini kan pemeriksaan pun bisa langsung dilakukan sih sebenarnya gitu loh ya. Jadi nggak perlu, kenapa harus perlu minta permintaan data dan keterangan, kenapa perlu konfirmasi, sebenarnya kan begitu, ya udah periksa aja. Toh juga sistem perpajakan kita sudah jelas, namanya Sales Assessment System. Artinya memang data yang masuk ke KPP itu adalah data yang valid tanpa modifikasi. Kita sudah bahas di podcast sebelumnya bahwa tanpa modifikasi. Ya sebenarnya timbulnya SPD2DK ini adalah jalan yang soft, jalan yang mulus, yang terbaik yang akan ditempuh oleh DCP untuk menjembatani data yang masuk ini, untuk mengkombinasi data ini. Ya, kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu setuju dengan SP2DK. Kalau secara pribadi saya ya, kenapa harus konfirmasi? Kenapa harus minta keterangan? Ya dong, kan sudah jelas di SPT kan sudah jelas. Data-data yang saya submit kan udah bener. Lo kenapa minta konfirmasi, minta permintaan data dan keterangan? Ya enggak. Kalau misalnya kantor pajak meminta data ke pihak lain, ya itu bener. Kalau misalnya kantor pajak meminta data ke OJK, itu bener. Kalau misalnya kantor pajak meminta data ke perbankan, ke lembaga keuangan, ke insurans, segala macam, itu benar permintaan data. Tapi kalau permintaan data dan keterangan dikirimkan kepada wajib pajak, menurut saya kurang tepat, mohon saya dikoreksi. Ya mungkin Dirjen Pajak dengar YouTube ini, atau Menteri Keuangan dengar YouTube ini. Ya ini kan pendapat pribadi saya dong Bu, Pak. Kan bisa dong Sawarta berpendapat, karena saya praktisi, akademisi, ya bisa banget Bu, kenapa tidak? Karena begitu ya, bisa banget gitu loh. Saya kan itu kan pendapat saya. Karena secara logika berpikir saya nih ya, secara logika sederhana saya, kenapa harus minta permintaan data dan keterangan kepada WP? Pertanyaan saya itu. Anda kan punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Ya periksa aja sekalian. Di pemeriksaan inilah nanti akan diuji. Kan begitu jelas, kita sudah sepakat di undang-undang mengatakan bahwa pemeriksaan adalah menguji kepatuhan, kewajiban perpajakan, dan tujuan lain sesuai dengan undang-undang perpajakan. Clear di situ, nggak perlu diperdebatkan lagi kata-kata itu. Kecuali kita mau merubah undang-undang kali ya, berarti Ibu harus rapat dulu sama DPR, ajukan dulu draft undang-undang baru, Ibu nanti ya belum tentu disetujui kan begitu, karena kan perdebatannya cukup panjang nanti di DPR. Tapi itu aja dulu menurut saya ya, udah sepakat aja dulu bahwa memang masuk ke pemeriksaan supaya nanti data WP sama data Anda akan diadu. Setelah itu baru nanti diadu dari situ, diuji lah
Makanya ada namanya pengujian data, namanya ada pengujian data SPT. Di situ nanti akan ditemukan di mana ketidakbenarannya, di mana butuh penjelasan gitu loh. Jadi kalau hal yang selama ini saya lihat ya, kenapa SP2DK itu terbit, ya mereka mau mengkonfirmasi aja sih Mbak, mengkonfirmasi tentang angka-angka yang disajikan mereka di SPT pribadi, dan juga ada data baru yang ditemukan oleh si DCP yang tidak terrecord, yang belum dimasukkan seutuhnya di dalam SPT tersebut. Gitu Mbak Maulida. Oke, berarti adanya perbedaan ya Pak Yes. ya? Tidak semua yang dilaporkan, atau mungkin angka-angka yang dilaporkan itu tidak sesuai Iya, dengan... karena tidak mungkin SP2DK itu dikirimkan karena ada penyamaan data itu dulu. Nggak Iya, mungkin. betul. Kan kita berpikir berbalik aja dulu nih, ya kan? Tidak mungkin orang menanyakan sesuatu yang sudah valid. Tidak mungkin orang menanyakan sesuatu yang sudah diketahui. Nah, gak sih? Orang itu akan menanyakan sesuatu jika dia tidak tahu. Ya, beda lagi kalau untuk memvalidasi, mengkonfirmasi kebenaran itu bisa. Tapi kan jelas permintaan data dan atau keterangan, bukan konfirmasi kebenaran, keabsahan. Kalau untuk mengkonfirmasi kebenaran itu gak perlu dikonfirmasi ke pihak yang memberikan informasi loh. Itu dikonfirmasi ke pihak lawan. Contoh, saya kasih contoh nih. Sabar Tobi mencantumkan hutang di misalnya di bank X misalnya. Di bank X saya punya hutang misalnya 1 miliar. Oke, bagaimana kantor pajak mengetahui bahwa hutang saya ada 1 miliar? Pastinya adalah konfirmasi kepada pihak yang memberikan pinjaman sama saya, bukan ke saya, karena saya sudah sangat jelas menyampaikan bahwa hutang saya 1 miliar. Oke, Anda tidak yakin, Anda ragu dengan data saya. Kalau Anda ragu, Anda konfirmasi ke pihak pemberi pinjaman, bukan ke saya, gitu loh, ya. Gitu menurut saya sih kurang lebih itu yang menjadikan SP2DK tersebut diterbitkan oleh si DCP. Oke, nah bagi Sobat Jontex di luar sana yang mungkin masih bingung atau tidak tahu bagaimana cara menanggapi SP2DK, hanya dengan 2 juta rupiah saja, kalian sudah kami bantu untuk menanggapi SP2DK itu seperti apa. Untuk info lebih lanjutnya, bisa hubungi website kami di www.jontex.co. Nah, sebelum lanjut, buat Sobat Jontex yang masih kesusahan untuk pelaporan SPT pribadi, tenang aja, karena di Jontex bisa bantu laporkan loh. Cukup dengan 2,5 juta, kalian dibantu uruskan untuk 1 tahun. Untuk info lebih lanjut, bisa langsung hubungi call center kita di bawah sini, atau hubungi admin kita di website www.jontex.co. Jontex, konsultan terpercaya. Oke Sobat Jontex, kita sudah mengetahui nih terkait dengan SP2DK. Sedikitnya kita mengetahui bahwa SP2DK itu apa, kemudian bagaimana cara menanggapinya, batas waktunya. Nah nanti nih Pak Sabar, di episode podcast berikutnya kita akan membahas terkait hal-hal yang lebih rinci lagi nih terkait dengan SP2DK. Oke Sobat Jontex, semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Sabar ini bermanfaat untuk kita semua dan tentunya menjadikan kita lebih aware lagi terkait dengan perpajakan ini. Oke Pak Sabar, terima kasih banyak Sama-sama atas Pak waktunya. Iya Bapak, semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dan terus mengedukasi kita semua. Amin. Oke, Sahabat Jontex, sampai bertemu di podcast selanjutnya. See you.